Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Kita sering dengar tuh di khotib Jumat
para ustaz, yaitu selalu memperdengarkan ayat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak bakalan kalian dapat menghitungnya. Di sini kita kaji akan lebih detail insyaallah tentang nikmat. Mahya nikmat, an-nikmatu hiya kullu ma wahabahu Allahu li'abdihi min malin wa 'aishin. Jadi nikmat itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berupa apa? Yaitu berupa materi dan kehidupan. Ini lebih umum. Jadi harta yang kita punya, kesehatan, penglihatan, hati, rasa, itu semuanya nikmat. Dan nikmat itu secara garis besarnya ada yang membagi 3. Ya. Pertama namanya nikmah fitriyah, yaitu nikmat bawaan. Nah, nikmat bawaan ini memang nggak pakai diminta, sudah melekat pada diri kita. Semenjak kita lahir, kita diberi nikmat penglihatan, makanya diberi mata. Semenjak lahir, kita diberi pendengaran, nikmat pendengaran, makanya dikasih kuping. Ini nikmat bawaan, namanya fitriyah. Semenjak lahir kita diberi rasa dengan lidah, itu nikmat bawaan. Pendengaran, penglihatan, rasa, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang ada pada diri kita, yang kita kagak pakai mesen. Kalau mata itu kita minta di depan 2, nggak pernah kita pesen. Lahir sepaket, mata di depan, kuping di samping, dan lubangnya ada yang di bawah. Nggak pernah lagi kita minta. Lahirlah kita seperti ini semuanya, yang kita nggak minta, tapi Allah beri dengan wajah-wajah kita yang berbeda-beda. Itu nikmat. Nikmat bawaan ini yang membuat kita sekarang ada di sini. Kalau nikmat bawaan itu gak diberi sama kita, gak bakalan bisa saya ngajar seperti ini, gak bakalan bisa kita ada di masjid ini. Satu yang kita mau omongin, nikmat bawaan itu rasa. Diberi lidah, bisa nikmat ngomong, tapi dikasih lidah juga di situ untuk mengecap rasa. Di lidah itu ada bagian-bagiannya, ada bagian ujung, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Semuanya berfungsi macam-macam. Ada yang bisa kenalin asin, ada yang bisa kenalin asam, ada yang bisa kenalin manis, ada yang bisa kenalin tawar, ada yang bisa kenalin yaitu basi. Dari mana? Dari lidah. Coba kita satu aja nih nikmat bawaan kita kaji. Coba kalau anak bayi itu diberi lidah tapi nggak punya rasa, apa yang terjadi? Dia pasti tidak mengalami hidup lama. Umpama
ibunya lupa ngasih susu udah kemarin kan basi itu dikasih, tapi Allah punya kuasa, anak kecil itu menolaknya, dilepain sama dia, nggak dia telan, padahal tuh anak belum bisa ngomong, masih kecil, baru prok keluar, sejam kemudian dikasih yang basi, dia nggak bakal mau, nyedot itu dilepain sama dia, karena dikasih nikmat rasa. Kalau kagak ada nikmat rasa, tuh anak lihat baygon sama susu sama aja. Ada baygon masih duyung sama dia, ada rasa, tahu-tahu setelah beberapa menit dia mati karena nggak ada rasa. Hebat, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga anak kecil supaya hidup sampai dewasa, dikasih nikmat rasa. Ketika dia lapar, dia belum bisa ngomong, rasa, dia punya rasa, bagaimana supaya nyampein orang tuanya? Dia nangis. Ketika dia nangis, ibunya marah, kenapa sih ibunya nangis? Kemudian mulutnya digini-giniin sama ibunya, ternyata dia itu seakan-akan mau ngisep-ngisep gitu. Oh, berarti dia minta ditetein, ya, minta ditetein. Yang ditetein, adem ganteng tidur dia. Sejam kemudian dia ngompor, dia berak, dia nangis lagi. Rupanya gak enak ini, ada rasa dia di badannya itu, di bagian kemaluannya. Maka dia ngompor, maka dia berak, dia nangis lagi. Maknya bingung. Lihat tuh, ini jangan-jangan itu tadi udah ditetein, tapi kenapa dia ini sekarang nangis? Dia lihat ternyata bedongannya basah semuanya dan ada nya. Dia gak enak. Coba bayangin kalau anak kecil tidak dikasih rasa seperti itu, ketika dia berak kagak nangis, ketika dia kencing kagak nangis, kan kembung jadinya. Oke? Akan sakit dia, masuk angin. Nah, ketika dia lapar dia nangis, ketika dia sakit badannya meriang dia nangis-nangis terus. Supaya apa? Dipelihara, dibawa ke dokter, kasih obat. Cuma nggak ngomong begitu doang dia. Akhirnya dia dipelihara, dibawa ke dokter, dikasih obat, adem. Yang lebih hebatnya lagi, kita dikasih nikmat bawaan yang ada di dalam badan kita ini, darah. Ternyata darah itu pintar, darah merah itu pintar. Ketika dia itu anak panas, dikasih sama dokter obat panas, darahnya nganterin kepada bagian kepalanya yang panas itu, sehingga kemudian beberapa menit kemudian menjadi adem. Berarti darahnya juga cerdas menyampaikannya. Makanya Rasulullah itu ngajarin kita, cuma kitanya mungkin karena di pengajian paginya nggak disampaikan. Kalau kita mandi, kenapa orang banyak jatuh di kamar mandi, terutama orang-orang yang sudah umur? Itu kalau mandi kita dilarang sama Rasulullah nyiram kepala duluan. Itu Pak, kalau kita siram kepala kita, itu rasa panas turun kemarin nyari nih untuk keluar. Jadi kata Rasulullah, kalau kita itu mandi, cari kaki yang paling bawah, dengkul ke bawah, terus pusar ke bawah, terus naik ke sini, baru kepala. Itu akan terasa. Coba nih kalau orang percaya mandi, akan terasa tuh darah pintar dia nyari, naik, ubun-ubun kita keluar, hawa itu keluar dari kepala kita. Nah ketika kita langsung guyur tuh, dia mampet, jatuh. Makanya banyak orang pada jatuh, pembuluh darahnya terguling di kamar mandi. Itu dia. Nah, itulah Rasulullah mengajarin kita bagaimana kita pandai merawat nikmat bawaan ini. Kalau
nikmat bawaan seperti kayak bernapas, jantung ikut iri ketika kita tidur, enak, kaki udah gak bergerak, mulut udah gak berfungsi, mata merem, tangan gak bergerak, badan semuanya istirahat. Tapi ada dua hal, jantung dan paru-paru gak pernah beristirahat. Dia istirahatnya sesuai dengan jatah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau jantung istirahat, nggak usah lama-lama, beberapa detik aja ya sudah dead orang itu. Atau paru-paru, dia udah gak lagi menghisap udara itu, oksigen, ya udah dead juga. Karena paru-paru dan jantungnya iri, pengen istirahat juga. Tapi untuk jantung dan paru-paru, karena dia yang mendang, mengatur darah seluruh tubuh, tidak pernah berhenti seumur hidup sampai ajalnya tiba. Nah, di situ. Kalau ajalnya udah mau tiba, dikirim dulu malaikat Nabi Israil, gitu. Ya, dihentikan tuh perjalanan darahnya. Meninggallah dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nikmat bawaan yang kita kagak sadari, ruh. Saya bisa ngomong begini karena ada ruh. Bapak bisa nongkrong di Ustaz Mulya, Ustaz Mamun gitu, bisa dengar karena ada ruh. Akbar Allah. Qul ruhu min amri rabbi. Tentang ruh jangan ngomong. Ini urusan Allah. Ya. Nggak ada orang bisa ngomongin ruh, maka kaji ruh itu nggak ada. Nempelnya di mana? Makanya ada orang Amerika terlalu pinter, pengen mengetahui ruh. Kalau orang mati, ketika orang mati dibuat tabung kaca gede itu, pengen tahu keluar ruh kayak apa. Ketika lagi diselidiki dalam sebuah penelitian, ketika rohnya keluar, tabungnya pecah, profesornya mati. Kayak gitu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Jadi kalau kita punya ilmu, disiplin ilmunya berbeda-beda kita. Jangan sombong, karena apa yang kita miliki, apa yang dia miliki kita belum tentu punya, apa yang kita miliki dia juga belum tentu punya. Itu Pak Habibie ngomong, saya ini kalau dari segi pesawat jangan tanya pinternya, tapi dia iri sama orang-orang yang bisa ngajar sholat di masjid-masjid karena dia nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nggak bisa manusia komplit-komplitnya. Itu dia. Nah, nikmat-nikmat yang kayak begini perlu kita jaga. Rohnya dijaga dengan baca Al-Quran, rohnya dirawat dengan sholat berjamaah, rohnya dirawat sama haji seperti begini. Ini dengan bengkel roh nih. Ini dibengkelin kita tiap malam Sabtu ya, dibengkelin. Kalau kita lapar habis sholat subuh, katanya ini tukang nasi kudung, gampang kenalinnya kalau itu. Kita makan sepiring aja, sepiring udah kenyang, paham kita, badan udah tenang. Tapi ketika roh itu dalam keadaan sakit, susah ngobatinnya, ya. Kecuali dia suka main-main pengajian, karena ini bengkel roh namanya, ya. Bengkel rohnya dibengkelin dengan pengajian kayak begini. Karena roh itu tinggal tergantung kita menjaganya. Apa rohnya itu hanya bisa joget-joget gitu ya, itu gitu. Nah, dorongan, ya kan? Rohnya lagi ngeplay, lagi sakau. Itu karena rohnya itu dibuat ngedrak. Coba kalau ruhnya dibuat baca Quran, anteng dia, tenang dia, buat berzikir malam, bagus dia, ya. Bawaan hidupnya jadi landai, bagus ya, tawadu,
Jadi orang itu punya kelebihan masing-masing Pak. Kalau orang itu orang punya marah terus, emang kelebihan dia marah-marah nggak ada yang lain, gitu. Tinggalin orang kayak begitu. Ya, jangan deketin orang yang marah, kita deketin. Kelebihan dia memang itu, marah-marah doang. Ya, itu dia. Ya. Nah, maka ruh itu perlu dirawat dengan pengajian kayak begini, dengan qiyamul lail, dengan sholat duha, dengan berzikir, dengan bergaul sama orang-orang soleh. Insya Allah ruhnya terawat. Itu bagus, insya Allah. Dan itu bisa terlihat dengan gaya hidupnya, ya, bisa terlihat. Sama mobil yang kita biarin, mobil kita lapin tiap hari beda. Satu dia mengkilap, enak dilihat, bersih, gitu. Sama juga begitu. Udah gelap kalau kita biarin aja. Kagak pernah kita ngaji, kagak pernah baca Quran, kagak pernah ikut campur orang-orang soleh. Udah gelap jadi ron itu artinya bertitik-titiknya banyak di sini, debu hatinya banyak. Kalau udah debu hatinya banyak, dia sulit melihat. Kayak kaca itu, kalau nggak dilapin dia akan tertutup dan sulit kita akan melihat keadaan di luar. Kayak gitu, itu hati. Jadi kita perlu rawat nih nikmat bawaan, nikmat bawaan itu kita rawat sehingga nanti dengan mata kita bisa baca Quran, dengan mata kita bisa belajar, dengan kuping dengar nasihat. Mata bisa melihat, tangan bisa nulis, kemudian ada rasa di situ. Enggak semuanya bisa ditulis, karena ini enggak pantas nih kalau ditulis kan begitu. Hanya ada di dalam hati. Tapi ada yang pantas ditulis, ada yang enggak pantas ditulis. Itu dari mana tahunya? Rasa. Ini penting, ini enggak penting. Itu dari mana? Rasa. Nah ini nikmat yang kayak begini kita kadang-kadang nikmat itu selalu pikiran kita itu harta, duit, itu. Padahal ngaji itu bagian daripada rezeki nikmat yang luar biasa. Karena nggak semuanya orang bisa ngaji. Gitu. Nikmat sholat berjamaah, nikmat. Kalau kagak berjamaah ini kagak enak rasanya, orang dia biasa. Sampai di stasiun dia juga nyari-nyari mana mau sholat. Jadi orang-orang yang sudah kenal nikmatnya sholat itu dimanapun dia berada, dia cari sholat atau masih tempat sholat, itu namanya nikmat. Ya, nikmat. Nah itu nikmat apa namanya? Kan berupa materi, berupa juga kehidupan. Itu nikmat kehidupan yang diberikan oleh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Rasulullah SAW ngajarin kita. Kita lagi bawa mobil kita sebenarnya lumayan bagus, dilewatin sama mobil yang lebih cakep, ya, di tol swing gitu. Kita tahu mobil baru cakep lagi kan, nah, maka ruh kita bilang ya, rasa kita sialan. Bagi orang yang nggak pernah zikir sama Allah, sialan, gua jualan dilewatin mentang-mentang mobil gua jelek. Nah ini ruhnya udah ram. Tapi bagi yang ruhnya terawat, dia nyadar. Kemudian dia ngomong begini, fa innal aisyul akhirah. Dalam hatinya dia ngomong, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Itu Rasulullah yang ngajarin kita begitu. Ada melihat kita punya istri lewat bidadari dunia di depan kita, istri kita udah lewat dah, cantiknya kalah. Kita ngomong di dalam hati, fa innal aisyul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Nanti bidadari itu baru 1% turun ke dunia, bidadari dunia. Entar di akhirat 99% bidadari, nggak pernah hamil, nggak pernah berak, nggak pernah kencing, makan terus makan, dipakai sama kita, nggak pernah head, ya kapan saja dipakai silakan, nggak pernah ke dokter, tidak ada lagi pakai wangi-wangian karena yang keluar adalah
Setiap dia makan, setiap dia minum, itu menguap di pori-pori itu keluar bagaikan kasturi wanginya. Jadi kadang lagi di sana itu buang air kecil, buang air besar nggak ada, selalu wangi dan selalu bersih di surga itu. Tempat problematika hilang, itu adalah surga, nikmat yang luar biasa. Tapi itu udah nikmat, lebih nikmat lagi manakala nanti kita dipertemukan wajahnya Allah di surganya Allah. Bermacam-macam, ada yang agak lamaan dikit, ada yang segeledapan doang, tinggal tergantung imannya di dunia dulu, amal ibadahnya. Jadi begitu, nanti kita bisa lihat wajah Allah. Ya. Dan paling nikmat di surga itu manakala kita berjumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surga udah kagak ada apa-apanya, saking nikmatnya. Seperti kayak kita nih, satu gambaran aja. Ketika kita ke Masjidil Haram, semuanya nikmat, sholat nikmat. Tapi setelah melihat Ka'bah yang setiap hari kita sholat menghadap kiblat, Ka'bah sebagai kiblat kita dipertontonkan di situ. Maka ada dua wajah, yang satu beleberan air mata, ini paling prioritas. Saya perhatiin, termasuk saya ini, saya nangis. Ya kan? Hampir semua orang melihat Ka'bah itu bercucuran air mata. Tapi memang ada beberapa orang yang melihat Ka'bah itu senyum. Jadi ada dua pembawaan, dua-duanya baik. Yang nangis karena terharu, ya. Contoh orang nangis itu kalau terharu itu seperti ya, maaf, dikasih istri kecapepan, dikasih istri kecapepan, nangis dia. Itu bukannya dia kagak mau, sakit terharunya, kenapa gue begini dapat istri kecapepan, itu sakit syukurnya. Maka dia gembira, dengan gembiranya udah gak bisa diomongin, maka keluar ke air matanya, gitu ya. Atau contoh ada orang niat udah gak berbuat maksiat, emang kerjaannya mancing deh. Ketika lagi mancing, perutnya lapar, ada tufah itu apa sih namanya, apel jatuh di kalenan, kan halal. Dia makan, habis dia makan dia pingsan, badannya panas, karena bukan apel dia, itu apel orang. Nah, ini bab tasawuf ya. Tasawuf itu kayak gitu, di antaranya ciri-cirinya. Akhirnya orang itu pingsan, badannya panas, bertobatlah dia. Ya Allah, setelah dia sadar, ini yang menyebabkan saya pingsan, ini yang menyebabkan saya badan saya panas jadi pingsan gara-gara makan buah anggur ini, buah apa? Apel ini. Akhirnya dia selusurin itu jalan, dia mau bertobat, dia selusurin, ketemu di situ di pinggir apa? Kali itu ada buah apel, pohon apel. Rupanya dari sini dia naik ke daratan. Kemudian dia lihat orang tua, udah gak ada siapa-siapa tua sih. Dia minta maaf, kalau gara-gara saya makan apel ini saya jatuh sakit, bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kami mohon maaf. Padahal dia udah gak salah, itu orang-orang pada datang, tapi masih aja orang sufi itu minta maaf. Ini ilmu tasawuf ini antaranya kayak begini, ya. Sebenarnya kalau syariat, kalau orang kita boleh datang ada begitu daripada nanti busuk itu kita makan, itu syariat. Kalau tasawuf nggak boleh begitu. Emang itu punya siapa? Jadi subuhan. Itu tasawuf. Lebih dalam lagi sebenarnya maknanya. Akhirnya dia minta maaf. Ketika dia minta maaf, katanya Pak Tua itu, ada syaratnya kamu saya maafin, kerja di tempat saya setahun lamanya, kagak digaji, kagak apa. Ya karena dia tujuannya untuk bertobat, gara-gara makan apel itu doang yang jatuh. Akhirnya dia kerja di situ setahun lamanya.
karena akhlaknya bagus, ya. Anak ini nurut, baik, peranainya bagus. Si orang tua tadi ketika dia udah girang nih minta izin pulang, kata si pak tua, nggak bisa kamu. Satu yang saya minta, kalau kau kabulin permintaan saya maafin semua kesalahan. Apa pak? Kawinin anak saya yang nggak pernah keluar, ya, tuli matanya, budek kupingnya, pincang kakinya, masya Allah. Dia merenung aja, apa punya keturunan, apa kagak? Pikiran gue jelek ini, ya. Setelah itu dia kalau pengen dapat ampunan, apa kata dia? Ya, saya siap pak kawinin anak bapak dengan ciri-ciri yang bapak tadi omongin. Setelah dapat izin, kamu lihat anaknya ada di kamar sana, silakan kamu lihat di sana. Pelan, jalan gontai, pikirannya tuh udah kagak bener-benernya. Pas dia datang di sana, tidak ada satupun orang kecuali orang cantik sekali. Ya, perempuan cantik sekali. Sampai dia lari. Kalau kita kan kita tomprok aja, kalau warnanya udah kasih kita tomprok aja gitu kan. Tapi nah kalau orang sekarang mau digituin ditomprok, kagak, takut. Jangan-jangan ini bukan orang yang ngomongin bapak, lari dia ke orang tua tadi. Pak, apa yang diomongin bapak tidak sesuai. Ini masalah tasawuf nih, kayak ini nih pelajaran tasawuf nih. Tidak sesuai dengan yang bapak katakan. Saya tidak lihat orang yang berciri-ciri apa yang bapak katakan kecuali wanita cantik sekali yang saya dapat sampai belajar air mata ini. Itu bukannya dia nolak. Kalau seandainya itu benar, waduh, sampai nggak bisa diomongin, yang keluar adalah air mata. Begitu indahnya kita melihat Ka'bah, yang keluar hanya air mata, udah nggak bisa dikata-kata. Dulu kita sholat setiap hari ngadep Ka'bah, kemudian sekarang kita dipertemukan Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar air matanya. Jadi ada orang mati juga nanti bapak dapatkan dua. Nanti kalau ada bapak orang ciri-ciri husnul khotimah itu mati, ininya berkeringat, ya, basah, agak basah, cepol. Atau di antara matanya itu ada bintik air mata. Itu saking apanya? Gembiranya dia melihat hal-hal yang baik, hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya, dikasih gambaran, dan dia semakin. Biasanya kita kalau ketemu sama orang jadi keringetan gitu. Kita kalau malam pertama sama bini kita kan sampai jadi keringetan gitu, gobias gitu loh. Jadi ketemu sama Allah, dia senang sampai gobias. Itu ciri-ciri husnul khotimah dia. Tahu dari mana itu ya Allah alam besar itu saya nggak tahu itu ciri-ciri apa. Ya. Tapi ciri husnul khotimah di antaranya itu. Nah ini si pemuda tadi akhirnya cuman dia minta diterangin, kenapa bapak bohong sama saya? Apa kata bapaknya? Anak saya itu memang cantik, peranainya cantik, akhlaknya cantik, bodinya cantik, orangnya cantik. Gak pernah tuh matanya dibuat yang bermaksiat kecuali membaca Al-Qur'an. Gak pernah keluar kakinya ke mall-mall zaman dulu, ke mall atau ke tempat maksiat kecuali ke tempatnya dia butuh saja mencari sayuran, makanan, hanya itu. Ngaji, hanya itu. Mulutnya gak pernah ngomong yang kotor-kotor, baik saja karena digunakan baca Quran dan ilmu-ilmu. Matanya digunakan untuk begitu yang baik-baik. Itu maksud saya. Makanya kamu kayaknya yang pas. Saya lagi uji kamu, tapi kamu lulus tahun ini. Makanya buat kamu itu anak saya saking dia menjadi bercucuran air mata. Itu namanya. Jadi bercucuran air mata itu tanda nikmat rupanya. Ya, tanda nikmat. Ayo, sini Pak. Ya.
Saya punya murid sini Pak Satpam di TK Sanggeraan, lagi melongo dia, ada mobil mewah berhenti di depan dia, dipanggil sini Pak, punya KTP. Oh, udah kaget. Ada apa Pak? Saya diminta KTP. Punya nggak KTP? Punya. Boleh saya fotokopi sekarang? Buat apa Pak? Kamu mau umroh? Tuh digituin. Langsung dia kagak ada pikiran sono kemari. Pokoknya modal kamu hanya KTP, fotokopi, semuanya saya tanggung. Karena orang ini nyari 200 orang untuk apa? Dia nyari sendiri yang pas-pas menurut dia. Jadi dia taruh itu siapa orang yang pas saya umrohin. Kebenaran dia, lah itu orang yang ada pesannya. Saya tahunya begitu. Karena kamu gak punya duit dari mana? Allah kasih Ustaz kalau di hambanya yang soleh. Di umrohin dia. Masya Allah. Bertitik-titik matanya. Itu karena salah. Udah gak bisa lagi diomongin. Inilah nikmat fitriyah. Ada nikmat yang kedua namanya ikhtiyariyah. Apa? Ikhtiyariyah, diikhtiarkan, diusahakan. Dikasih nikmat mata, dikasih nikmat pendengaran, dikasih nikmat mulut. Digunakan untuk apa? Untuk kuliah, jadilah profesor, doktor. Dikasih apa? Kesehatan. Untuk apa? Dia gunakan untuk dagang, cari yang halal, jadilah orang kaya. Pengen kaya, ya dagang, usaha maksudnya. Pengen pintar, ya belajar. Pengen jadi orang sukses, ya sungguh-sungguh dalam bidangnya masing-masing. Itu namanya nikmat. Bawaan mata digunakan untuk melihat pelajaran, kupingnya digunakan untuk mendengarkan keterangan dosen, tangannya untuk nulis pelajaran dari dosen. Nikmat bawaan diusahakan dengan apa? Belajar, jadi dia orang alim. Nikmat bawaan digunakan untuk apa? Untuk dagang, jadi dia orang kaya. Kalau pengen jadi kaya, dagang. Kalau pengen jadi orang alim, sukses, belajar. Gitu. Itu namanya klop antara nikmat bawaan dengan nikmat ikhtiyariyah. Tapi ada orang yang nikmat ikhtiariyahnya salah. Cerdas, untuk ilmu, hebat, buat bom. Setelah dia buat senjata, dia buat bom, buat tembakin orang, buat perang kayak Israel. Habis orang Palestina ditembakin. Orang Palestina cuma pakai batu. Ngadain pencatan senjata, tukar tawanan. Yang tawanan orang-orang Palestina ditawan, dihormatin, dikasih air, dikasih makanan, lewat pakai mobil, dihormatin. Giliran orang Palestina pas giliran diparang sampai ditembakin. Dan orang ajar banget sampai kagak panas gitu. Bahkan ada yang mati. Padahal itu bukan tawanan. Segitu jahatnya. Dikasih ilmu hebat, bisa bikin bom kimia, dibuat bomin orang. Hasilnya apa? Orangnya mati, tapi berantakan wajahnya, pakai kimia lagi. Apa nggak rusak? Karena salah nikmat ikhtiariyahnya disalahgunakan. Zaman dulu juga banyak nikmat ikhtiariyah digunakan salah. Mana tanah kosong, naik kolam, tanah bengkok. Ya, oh ya udah, ditanda-tangan itu, snack. Ya udah jadi punya dia. Itu namanya nikmat ikhtiariyah yang salah. Coba kalau digunakan dengan yang baik, kayak paham kamu belajar, tidak digunakan matanya segala pikirannya, akhirnya dapat
kitab Al-Azhar, tafsir Al-Azhar itu. Kenapa? Karena benar. Karena benar. Nah, maka untuk benar itu ada usaha. Jadi usahakan baik. Maka ada nikmat ikhtiyariyah. Setelah nikmat bawaan fitriyah ikhtiyariyah, dikasih lagi nikmat sempurna jadinya. Emang kita limpah gitu doang 2 nikmat? Gak bisa, gak hidup kita. Dikasih nikmat alamiah. Alamiah itu alam yang berkenaan dengan lingkungan, dengan alam. Di kebun kita bisa nebang pisang, kita makan. Di sawah kita nanam padi, jadi makanan pokok. Oke? Kita nanam rambutan, kita makan rambutannya. Rambutan kebun kita, bukan kebun orang. Ya, itu. Nah, itu nikmat alamiah namanya. Lingkungan di sekitar kita Allah beri juga. Nikmat lingkungan itu ya di darat seperti buah-buahan, makanan pokok, ya bensin, ya bensin, dan lain sebagainya, yang emas itu nikmat. Apa? Yang nanti kita perjualbelikan, kita jadi mahal harta, gitu. Nah itu nikmat daratannya berupa buah-buahan, makanan pokok, hasil tambang. Nikmat lautnya, ikan kita makan, ya, yang berkenaan dengan lingkungan alam. Itu hutannya, kayunya kita buat punya rumah kayak begini di masjid, itu pintunya. Itu nikmat, namanya nikmat yang melengkapi. Setelah pertama dan kedua dilengkapi untuk supaya apa? Terjaga kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang pintar, ya makannya kudu bergizi, jangan tempe bongkrek mulu. Nah itu juga ilmu juga, supaya apa? Cepat telur sehari pagi 1, sore 1. Yang punya duit kan gitu. Yang kagak punya duit udah katanya cukup, katanya sih makan pisang aja tuh, pagi 1, sore 1 udah, karena nggak buat beli beras. Betul bagaimana? Katanya ada yang ngajurin begitu. Beras mahal, mau makan ketelon aja. Minta ketelon tuh di depan masjid apa barokah, sekilo 25.000 lah, mahalan dia daripada beras. Mungkin kagak beli aja tuh kita jadinya. Ya, pisang dikiranya berapa? Saya tuh 25.000 Pak pisang kok. Ya, paling jelek 15. Ya, itu dimakan paling 1 orang. Kalau orangnya banyak, ya kagak kebeli lagi. Itu dia. Ya, masa solusinya disuruh puasa, Senin Kamis rajin. Udah gitu masih lapar juga, udah puasa daun aja. Besok makan, besok kagak, besok makan, besok kagak. Lah dia mah enak banget, dia warga Gals. Gimana ceritanya rakyatnya udah susah. Ini salah. Jadi mengomandoi, membimbing bagaimana cara menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah ini, caranya perlu diperbaiki. Itu caranya perbaiki. Bagaimana perbaiki? Jangan salah ini, kita benar dong. Ya, jangan salah. Nah, akhirnya nih nikmat daratan kita nikmatin, nikmat lautan kita nikmatin, kasih sama Allah yang berkenan itu. Nikmat udara, ada burung, ya bagaimana? Nah, burung itu boleh kita makan daging burung. Jadi apa kurangnya Allah kasih kita? Syukurnya yang kurang. Itulah nanti ada syukur nikmat namanya bab lain. Ini baru nikmatnya doang. Ada orang ahli tasawuf, umurnya panjang, dalam sebuah riwayat panjang hadisnya. Setiap hari dia kerjanya cuma ya sekedar makan, ya terus dia sujud sama Allah selama 500 tahun. Artinya sholatnya selama 500 tahun. Karena umurnya panjang, orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Ya, kayak Nabi Nuh 950 tahun. Cuma kita nih umurnya pendek-pendek.
500 tahun ya, beribadah kepada Allah. Udah itu meninggal ya, mau dimasukin ke surga. Ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kalau Ustaz Abid ngajar mungkin udah sampai ke situ kan. Itu ya, masukin surga, ditanya sama malaikat, dengan apa kamu masuk surga? Oh, dengan amal ibadah saya 500 tahun saya sholat tak berhenti 500 tahun ya malaikat. Wajar saya masuk surga. Sombong dia. Akhirnya ada tinta dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat cemplungin dia ke neraka. Ketika dia digeser, diseret ke neraka, dia gaul-gaul. Ketika mau dilemparin ke neraka, ditanya lagi, karena apa kau masuk surga? Apa kata dia? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu kata Allah. Jangan lemparin, dia benar. Kagak jadi dilemparin, karena dia ngaku bahwa masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rahmat Allah itu kagak diberikan sama kita kalau kita bermaksiat. Ingat itu. Kita sholat berjamaah, kita bangun malam, kita puasa Senin Kemis, itu dalam rangka kita mendekati rahmat Allah, menggapai rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu akan sampai kepada orang-orang yang kayak begitu. Kalau tiap hari ngobrol, cakap, susah. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa menggantungkan ketiga itu dengan usaha-usaha yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rabbi, ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم انك تعلم سريرتنا وعلانيتنا واقبل مغفرتنا طالما ما في نفوسنا وعندنا واغفر لنا ذنوبنا تعلم حاجاتنا واعطنا سؤالنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا وعلى الله بما قضيت علينا. اللهم اجعلنا واجعل ذريتنا لنا اولادنا وولدنا من جميع قلوبنا من اهل الدين اهل الخير ولا تجعلنا من اهل السوء اهل الدين وجعلنا يا رب العالمين. Islam halal dan kalau satu tauhid dari tauhid manadin ayat al-salim amal malaikat dan kepada tauhid dan biasa wajib wajib auladina bari baratina yang mati dalam tadarruf wa bi kulli ta'ati